Ya. Saya dulu sebagai PS Waria. Ngerti PS Waria enggak? Apa itu? Penjajah seks Waria. Gimana kan banyak lah sisi-sisi orang yang nggak tahu. Ternyata kan orang waria itu kan pasti berproses ya. Moro-moro gak langsung dadi ujuk-ujuk ngono kan. Iku biyene ya apa sih, Mak? Benar-benar juga di situ memikirkan keponakan saya. Kan aku kehidupanku seperti ini tak jalani, aku gak peduli dengan orang lain. Ini kehidupanku, go ahead lah dengan pilihanku gitu. Itu saya tempuh dengan naik sepeda pancal. Iya. Mencari seorang teman. Di sana ada seorang waria yang memang benar-benar, akhirnya saya beduk jam 12 siang saya datangi ke rumah mereka, perkenalan. Akhirnya di situ saya diajak, ditanyakan, kamu kerja apa saiki? Gak kerja le aku. Kamu gelem kerja malah aku kerja apa? Ya kok kerja malah aku malah metu bengi. Dengan Mak Christine tentu ada perbedaan ya, antara Saiku zaman dulu, Mak Christine zaman di Jombang sampai Mak Christine di Sidoarjo. Prosesnya kan mesti ada cerita yang menarik. Bedanya dari dulu apa, Mak? Dari ketika sekarang sampai jadi Mak Christine yang sekarang. Teman-teman Mak Christine saya yakin juga punya pengalaman yang kurang lebih sama. Mak Christine punya apalah semacam untuk teman-teman yang mungkin hari ini mendengar punya cerita. Mak Christine punya bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang mungkin sama lah dengan. sebenarnya sih nggak mau jadi seorang waria. Saya dilakukan, aku kok tadi banci kamu. Nggak ada. Deng 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 deng. Inilah penali ular kita, Mak Christine. Oke. Sampeyan mulai manggung ngono iku tahun piro, Mak? Tahun 2000, sekitar 2000-an. 2000-an. Sudah sebelum 2000. Wis mulai manggung ya, Dek. Acara manten, acara apa? Belum kalau manten. Oh, belum. Waktu itu saya maaf ya, Ya. saya dulu sebagai PS Waria. Ngerti PS Waria enggak? Apa itu? Penjajah seks Waria. Dulu memang waktu itu. Kemudian, kok malah cerita ngene maksudnya? Ya apa-apa lah, Mak. Kalau saya cerita masa lalu kok sih. Iya, wis. Ngene. Tentu kan kakek sih nggak ngerti ya proses bertransformasi lah bahasa angele ya ngono lah. Uang kan gak ujuk-ujuk merot dadi waria. Tentu kan Gelap sih lampu nih. kacamata iku paling. Ya lampu dari gak sadar, tak kira lampu mati ya ngene. Tak lepasin itu kok sawan gak sopan. Balik nang cerita ke mana kan banyak lah sisi orang yang nggak tahu. Ternyata kan orang waria itu kan pasti berproses ya. Moro-moro gak langsung dadi ujuk-ujuk ngono kan. Iku biyene ya apa sih, Mak? Memang perlu diceritakan. Ya paling enggak aku lah, aku ngerti aku ya. Ya. Baik, bahasa yang mudah bahasa Ya ora Indonesia, apa-apa ya. waktu memang proses demi proses memang manusia ataupun siapapun itu tidak langsung dari atas, dari bawah langsung ke atas. Ya semua orang pasti menginginkan Ya, seperti itu ya. merangkak sedikit demi sedikit. Dan juga saya itu memang dari keluarga yang cukup benar-benar tidak mampu, Ya. benar-benar tidak mampu. Benar-benar ekonomi sangat rendah, benar-benar rendah gitu loh. Saya dari desa, benar-benar dari desa. Asli Sidoarjo? Asli Sidoarjo. Tulangan ya. Tulangan, bapak dari Jombang, asli Jombang, emak dari Tulangan asli. Ya. Di situ bapak dan emak bercinta, akhirnya tadi. Ekonomi sangat lemah, benar-benar lemah, benar-benar kekurangan lebih orang dulu itu gimana sih kalau memang benar-benar nggak Iya. punya. Bisa terbayangkan lah Iya, seperti itu. benar-benar ekonomi itu rendah sekali. Di situ saya juga sekolah, bahkan sekolah. Sik lah sik. Mulai kroso ono potensi Tidak. Iya.
Masalah potensi tadi wedok itu saya kelas 5 SD. Kelas 5. Betul. Kelas 5 SD waktu itu memang sekolah itu bahkan saya itu benar-benar bandel. 1 minggu saya masuki 3 hari. Bolos. 4 hari bolos. Bolosnya lah apa, Mak? Nang sawah. Bolosnya belakangan setiap Tulen. malam. Betul. Bahkan bapak itu memang bapak kalau orang tua mendidik dulu itu memang benar-benar mendidik. Pamitan sekolah. Bolos tulen. Pamitan Iku sik ngumpule sik mbek arek lanang-lanang apa mbek? tak nyedak mix Iya. gede. Cek suarane cek krungu. Iya. Kumpulnya mbek arek lanang. Ya, memang kumpul-kumpul waktu itu tahun berapa itu memang hiburan di Jawa Timur kan mayoritas Ya. dengan lomba joget, Ya, sik rame-rame karaoke, kan gitu. Jadi setiap malam itu hampir keluar malam itu dengan keluar bahkan nggak ada teman waria di wilayah Tulangan. Itu kan sik cilik sik durung toh. Benar-benar satu Iya. sendiri di wilayah Tulangan. Enggak, waktu itu masih kecil, masih Kecil sekolah SD kelas 5. Sudah mulai menyenangi Seneng yang saya suka itu bukan anak kecil atau berondong siapa. Itu yang saya suka itu bapak-bapak sudah beristri, punya anak 3. potensi mulai kelas 5 wis ngerasa ngono Iya, ya. betul. Dan itu mulai benar-benar merasa jiwa raga atau merasa sebagai wong wedok itu umur piro? Ya waktu sekolah SD itu Sudah nggak pernah berteman dengan laki-laki. Setiap sekolah di SD itu mainan sama perempuan. Kumpulnya bisa mulai Sama mainan wedok. sama perempuan. Jarang sekali kumpul-kumpul dengan laki-laki. Kecuali kalau memang itu anjuran dari sekolahan ya. Kamu harus ikut voli atau sepak bola. Sepak bola itu pun dengan terpaksa mengikuti. Gitu. Karena kepaksa. Iya karena itu. Waktu itu celuk sapa, Mak? Mesti dua jeneng lanang ngono. Jeneng lanang biyen niku Mak Didik ya, Mak Limo. SAIKU. Saiku. Ya betul. Nama dulu itu pasti ada HY. Ya. SAIKU. Ya. Saiku. Iku sampai umur piro diceluk iku? Ya sampai besar pun. Sampai besar ya? Ya tetap. Enggak artinya ketika sudah mulai merasa aku jiwaku wedok ya. Ya. Tapi mengenalkan ke teman-teman ya masih ngomong dengan saiku gitu ya. Jenengku saiku. Karena itu waktu itu masih kecil sekali, Ya. masih labil lah sana orang wis umpamane wong lanang tahu itu benar-benar yang nggak mempunyai jiwa aneh, otomatis kan masih jiwanya jiwa labil, jiwa anak-anak itu benar-benar karena juga nggak ada pikiran aneh-aneh. Yang penting aku kok seneng ambek wong lanang. Gitu. Orang tua paham situasi itu, Mak? Ya pas pertama sih nggak paham, lama-kelamaan kok ada. Lama-kelamaan ya setiap orang tua mana mungkin sih anaknya pasti tidak ada jadi ya perempuan seperti kan itu nggak berharap mungkin. ya. Setiap bapak ngomong sing gini mau ngandani sering sekali mengatakan nuturi lah Iya. istilahnya nuturi jadi gimana lagi. Bahkan sempat sekolah kelas 5 itu putus. Mandek nang dadalan. Mandek tengah dalan selama 5 bulan dengan mbelani bojone wong kuwi. Bahkan saya masih kecil. Umur benar kelas kecil. 5 SD. Betul. Ini fakta, bukan Ya. bukan buat-buat, memang cerita benar-benar dari itu. Dan itu orang tua pasti jelas menentang lah situasi seperti Betul itu. sekali. Lingkungan juga pasti menolak lah untuk Ya, seperti itu. benar. Tidak zaman segitu orang seperti punya ada kecenderungan yang berbeda secara psikologi atau seksual pasti jadi hal yang tabu kan di lingkungan masyarakat kayak gitu. Apalagi usia-usia masih kecil sudah punya potensi kayak gitu. Tantangan di masyarakat kan ya gede ya gitu. Penolakan pasti dikucilkan macam seperti itu. Itu dialami, Mak ya. Oh, betul, benar-benar ada tantangan, andanya itu tantangan kalau Tantangan bagi iya. Mak itu tantangan. Apa yang mau Mak buktikan dengan itu? Setelah saya lulus SD, kemudian saya disuruh bapak sekolah lagi sampai SMP negeri di Tulangan, SMP negeri nomor 1 ya, SD negeri Gelang dulu itu. Yeah. Memang pernah lulus di situ, lulus
awakmu kudu sekolah terus tak tukokno sepeda jengki waktu memang itu. Iming-imingnya. Iya, iming waktu tahun berapa sih sepeda jengki berapa harganya? Istimewa waktu 75.000 itu mau mahal sekali gitu loh. Dengan di situ karena saya tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah dan juga ekonomi keluarga memang benar kurang. Waktu itu akhirnya sempat pergi. Minggat. Minggatnya nang ndi, Pak? Minggat nang Jombang. Jombang. Nang kono lapo? Itu pun dengan modal di situ ada anaknya kakak perempuan. Masih saudara ya? Saya anggap anak sendiri. Wis ndak sedih. Warga notisu malah ning Jombang. Enggak benar-benar waktu itu ponakan saya itu perempuan bahkan dibelikan giwang sama bapak. Itu saya minta namanya Luciati ponakan saya. Giwang tak gawe lu tak dolek jangan pun nyambut keenak liron. Akhirnya tak lepas dengan menaruh surat di rumah. Ninggali pesen ya. Ninggal pesen ke bapak, dengan gitu ponakan saya dimarahi bapak. Goleki enggak, Pak? Wis gak cerita kok ya. Oke, Pak, lanjut. Dari Jombang terus di situ saya berangkat naik kereta. Di kereta itu saya nangis di kereta, benar-benar. Waktu itu ada bayangan, Mak, mau jadi apa gitu dengan Mak? Benar-benar juga di situ memikirkan keponakan saya. Luar biasa perjuangannya, Mak. Ini banyak sebenarnya kita tidak tahu kehidupan di balik cerita teman-teman waria yang penuh dengan seneng guyon, tapi ternyata punya sisi kelam yang mungkin susah untuk ceritakan. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana Mak Christine bercerita yang mungkin nggak sanggup untuk ceritakan mungkin segitu kelamnya, tapi ini menjadikan gambaran bahwa ini sebenarnya situasi yang terjadi di lingkungan kita. Banyak orang-orang yang punya cerita seperti ini tapi yang tidak terungkap. Nah, hari kita punya gambaran bahwa ternyata di sisi kita ini masih banyak orang-orang yang punya sisi-sisi yang tidak banyak kita ketahui. Di balik cerita mereka yang ya penuh happy-happy, ternyata tidak semua seperti itu. Dan Mak Christine, saya salut dengan perjuangan Mak Christine, bisa survive, bisa punya pendirian, menyatakan nggak banyak orang punya keberanian untuk menyatakan dirinya, aku dengan sikapku, aku mau menunjukkan diriku bisa. Itu Mak Christine sudah dilakukan, dan Mak Christine saya pikir berhasil lah untuk itu, mengatasi tantangan, bisa membuktikan bahwa di tengah orang mencibir, di tengah orang banyak menilai yang buruk, Mak Christine bisa tetap yakin dengan kehidupan yang dijalani, tidak peduli dengan omongan orang. Itu kunci, saya pikir itu kunci Mak Christine. Bisa dilanjut ya? Ya. Sebenarnya nggak usah dilanjut. Ya, gini aja, Mak. Saya pikir mungkin terlalu berat kalau diceritakan. Saya pikir kita ngomong yang sampai Mak Christine memutuskan, aku kehidupanku seperti ini tak jalani, aku gak peduli dengan orang lain. Ini kehidupanku, ku head lah dengan pilihanku gitu. Iya. Tapi dengan mengingat cerita yang dulu-dulu memang saya alami, karena itu benar-benar cerita, fakta, bukan hoax. Dan ini banyak terjadi gitu. Iya. Karena ini pengalaman diri saya sendiri, saya nggak mau menceritakan aib orang lain, karena saya juga menceritakan waktu itu memang benar-benar real, dan juga waktu pergi pun akhirnya saya pergi ke Jombang itu ke rumahnya saudara bapak. Iya. Di situ saya nginep di rumah saudara bapak, nggak punya teman, memang keluarga di situ menampung saya dengan saya karena saya sering nggak karena lamanya ke situ, akhirnya saya di situ dikenalkan di situ ada teman di kono ono banci, gitu. Di kono ono banci jenenge Sunar, ya memang waktu itu jenenge Sunar, yang jaraknya cukup benar-benar jauh. Kalau memang di sini, kalau dari sini ke rumah saya ke Tulangan itu saya tempuh dengan naik sepeda pancal. Mencari seorang teman, di sana ada seorang waria yang memang benar-benar
Akhirnya saya beduk-beduk jam 12 Marah siang di saya sana. datangi ke rumah mereka, perkenalan. Akhirnya di situ saya diajak, ditanyakan, kamu kerja apa saiki? Gak kerja le aku. Kamu gelem kerja mel aku, kerja apa? Ya engko kerja mel aku malah metu bengi. Dengan saya nggak tahu kerjaan apapun di situ dan juga saya tidak mempunyai pengalaman sedikit pun di situ, akhirnya saya juga mau gitu. Akhirnya nek pancen awakmu kok gelem melok nyambut gawe aku, jam 5 sore awakmu tutup stasiun. Naik kereta dari dulu itu kereta Samembito sampai Jombang 500 perak. Dari Tulangan ya. Bukan. Oh, dari Samembito Jombang. Ya, 500 perak. Di situ akhirnya maghrib sudah ketemu, naik kereta dengan kenalan. Di situ ada beberapa waria, memang ada 1, 3, 4 waria di kereta itu. Akhirnya kenalan, saya disitulah mulai terjun menjadi seorang PS waria, benar-benar PS waria yang dulunya memang cuma sekedar mencari kesenangan laki-laki, mari diambungi wong lanang bahagia gitu, nggak mendapatkan sepeser uang pun gitu. Semalam pun melakukan ya cuma pegang-pegang sama laki saya. Di situ akhirnya jadilah saya PS, benar-benar PS dengan tarif waktu itu masih Rp2.000. Gila. Dan satu malam pun saya nggak berani merayu, nggak berani saya cuma duduk. Satu malam saya mendapatkan Rp9.000, cuma itu pun dikasih laki-laki yang duduk-duduk ngasih 1.000, ngomong-ngomong kasih 1.000. Waktu itu memang uang 1.000 itu memang banyak sekali. Banyak, waktu itu banyak, besar lah, cukup besar waktu itu, senilai 9.000 udah banyak. Dan itu secara apa, kalau mendapatkan uang senang pasti, tapi secara batin pasti menolak, saya yakin itu pasti ada pergulatan karena awal-awal kan nggak terbiasa, mungkin tak terbayangkan lagi punya kehidupan seperti itu. Dan di situ tadi sudah nyebut nama, akhirnya nama selanjutnya disebut lagi. Dengan di situ namaku akhirnya berubah, mulai Christine, mulai dipopulerkan dari Jombang itu. Ya, Christine, dan juga alhamdulillah saat ini KTP saya sudah saya rubah menjadi Saiku Christina. Sudah resmi Saiku. Dan di situ 3 tahun tidak pernah pulang ke rumah. Di situ saya bekerja bagaimana bisa pulang dengan membawa uang untuk mengganti giwang keponakan saya tadi. Selama Lebaran nggak pulang 3 tahun. Nggak pulang. Hanya ingin buktikan bahwa ketika pulang sudah bisa membuktikan, sudah bisa sukses dalam tanda kutip ya, artinya sudah minimal mengganti giwang yang dipakai awal itu. Dan itu ketika di Jombang terus pindah lagi dari pulang Jombang ke rumah. Akhirnya pulang ke rumah itu saya tetap menjadi seorang PS waria. Tetap jadi PS waria dari rumah perjalanan ke Jombang waktu itu dilaju dari lanjut tetap pulang ke rumah di Tulangan. Akhirnya saya tetap menjadi seorang PS waria. Di situ saya berangkatnya pun jam 5 sore, pulang jam 6 pagi. Itu benar-benar pengalaman yang gelap, tapi menurut saya itu suatu pengalaman dan buat cerita kepada teman. Kalau memang menceritakan ke cucu, anak kan nggak mungkin juga. Ya. Kalau anak sudah mengerti, itu pun anak bukan saya bisa mengandung, tidak, itu pun saya mengadopsi, bukan ngadopsi sih, anak dari saudara. Gitu. Kalau dengar cerita Mbak Christine mungkin ya, ada cerita yang mungkin yang sama atau mungkin berbeda, tapi paling enggak ada benang merah, ada cerita yang sama dengan teman-teman waria yang lain. Mungkin awalnya seperti itu, ketika disisihkan dari lingkungan, tidak diterima di keluarga, akhirnya lari ke jalan gitu. Itu mungkin banyak cerita teman-teman waria seperti itu. Memang seperti itu kondisi, Mbak? Iya, sebenarnya kayak gitu. Masih bersama podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Tadi kita sudah banyak mendengar cerita yang saya pikir luar biasa, perjuangan untuk bisa membuktikan bahwa disisihkan dari lingkungan, dari keluarga itu berat, dan itu harus menjadi tantangan sendiri bagi Mak Christine sampai Mas Christine seperti sekarang. Mak Christine tentu ada perbedaannya antara Saiku zaman dulu, Mak Christine zaman di Jombang sampai Mak Christine di Sidoarjo. Prosesnya kan mesti ada cerita yang menarik. Bedanya dari dulu apa, Mak? Dari ketika sekarang sampai jadi Mak Christine yang sekarang. Kalau yang paling yang jadi berkesan lah. Kalau cerita dari
pertama ke sekarang sangat benar-benar panjang sekali ya. Kalau memang Saiku dari dulu memang benar-benar tidak mampu, Ya. CDM-nya rendah dan ekonominya juga rendah, dan menjadi seorang PS waria, benar-benar PS waria. Ya. Maaf untuk semuanya, saya mohon maaf karena ini bukan membuka Tidak aib saya. semua orang punya keberanian Saya tidak bercerita. membuka aib Ya. saya sendiri, tapi itu memang benar-benar kenyataan. Ada kalanya orang, oh ya makanya takon lapo tadi lanang, Ya. kan gitu. Otomatis saya sudah mengerti perasaan di mana orang memikirkan, wong enak tadi lanang lapo tadi banci. Saya sebenarnya tidak meminta gitu loh. Siapapun saya yakin tidak Iya. berharap seperti itu. Tapi Saya kalau tidak kita meminta. ngomong bicara takdir apapun kan bisa gitu. Dan ini banyak terjadi di lingkungan kita ngomong itu. Saya yakin semua orang nggak punya keinginan yang sama. Tapi ketika situasi sudah di titiknya seperti itu ya harus dijalani gitu kan. Dan ini perjuangan untuk seperti itu. Betul. Teman-teman Mak Christine saya yakin juga punya pengalaman yang kurang lebih sama. Mak Christine punya apalah semacam untuk teman-teman yang mungkin hari ini mendengar punya cerita. Mak Christine bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang mungkin sama lah dengan cerita Mak Christine. Dan alhamdulillah yang saat ini Saiku Christina yang dulunya cuma Saiku sekarang jadi Saiku Christina bisa mengangkat derajat saya sebagai tulang punggung keluarga. Benar-benar saya juga mengangkat 2 anak, itu pun anak dari kakak saya karena saya tidak mau mengangkat anak dari orang lain. Ya. Dari keluarga saya sendiri. Yang pertama sudah saya angkat punya anak 2, sekarang lulus SMA 1, yang sekarang barusan tadi Kitan. Ya. Dan yang kedua anak kakak saya di atas saya itu perempuan juga, alhamdulillah saya sekolahkan di Unmu dan sebagai seorang bidan juga. Jadi seorang bidan. Luar biasa perjuangannya Mak Anak Christine yang itu. kedua ini. Dan alhamdulillah kemarin itu sudah menikah di 2018. Sekarang punya anak umur 2,5 tahun. Alhamdulillah. Sekarang dipanggil Mbak. Oma. Betul. Ya, memang di situ cucu saya memanggil Oma semua. Alhamdulillah di situ keluarga sekarang benar-benar gimana ya? Yang dulunya gitu sekarang alhamdulillah keluarga pada mengerti kenapa juga gitu loh. Kalau memang buktinya ini adalah buktinya Saiku yang dulu gitu. Kenapa harus sia-siakan seperti dulu? Dan di situ keluarga juga alhamdulillah gitu loh, sangat mendukung kegiatan saya. Jangankan keluarga, semua masyarakat alhamdulillah di desa saya itu setiap Sudah ada kegiatan iya, selalu menerima, mendukung. iya. Betul. Terakhir Pak Christine saya yakin juga punya gambaran masa depan, punya rencana, punya harapan ke depan seperti apa. Bisa cerita tuh Mak? Kalau masa depan sih yang baik-baik saja. Tapi ini cuma mengingatkan, menceritakan, memberikan informasi, motivasi, semangat ke teman-teman yang lain. Betul. Dan juga siapa sih yang mau jadi seorang waria gitu. Sebenarnya sih nggak mau jadi seorang waria, saya dilakukan aku kok tadi banci kamu. Nggak ada orang Ya, seperti betul. Jadi, Tapi situasi ini pasti iya, ada di lingkungan kita kenyataannya seperti itu. Jadi saya mohon untuk semuanya saja, siapapun seandainya ada keluarganya yang anaknya lembek, nggak usah digepuki, nggak usah diusir. Kalau memang karakternya mereka kayak gitu, biarkan. Ya. Itu bukan penyakit sebenarnya, bukan penyakit menular. Ya. Jadi dan saya mohon untuk orang lain, keluarga saya, siapapun yang melihat saya saat ini lagi ngomong, kalau memang siapa sih yang ingin jadi seorang waria? Nggak mau sebenarnya. Tapi isnaudzubillah min dzalik, kalau memang keluarga sampean jangan sampai ada yang seperti saya gitu aja. Tapi stigma dan diskriminasi untuk masyarakat, saya mohon kalau memang benar-benar melihat waria jangan diolok-olok, oh banci, bencong, gitu kan. Sama-sama masih manusia. Ya. Sama-sama ciptaan Tuhan, punya hak yang sama, punya nilai yang sama lah di masyarakat. Karena waria juga mempunyai Manusia. prestasi. Ya. Terima kasih Mbak Christine, luar biasa. Hari ini kita diberikanlah lebih tepatnya oleh Mbak Christine pengalaman hidup yang mungkin bisa menjadi cerita bagi kita bahwa sebenarnya hal-hal yang di luar
kehidupan yang bisa dikatakan normal. Masih ada cerita-cerita yang seperti itu yang memberikan inspirasi bahwa apapun itu menjadi tantangan untuk bisa survive, untuk melangsungkan kehidupan dengan selainnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.